Hai semua, perkenalkan saya Nur Cahyani dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan internet. Di zaman yang canggih seperti sekarang ini, semua hal bisa ditemukan di dunia maya dengan lebih cepat dan lebih mudah melalui internet atau interconnected network. Penggunaan internet dapat dikatakan sudah menjadi bagian besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Banyak aktivitas seperti kuliah, bekerja, dan belajar yang diselenggarakan secara daring. Bahkan, kini kita juga bisa mengakses layanan dan fasilitas umum melalui internet. Internet memang memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi, tapi ada dampak positif dan negatif internet yang belum banyak disadari. Sekilas, internet hadir dengan memberikan kemudahan dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Hanya saja di sisi lain, sebenarnya ada pula dampak negatif yang muncul dari penggunaan internet. Oleh karenanya, mengetahui dampak positif dan negatif internet menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pengetahuan tentang hal tersebut nantinya akan membantu kamu untuk menggunakan internet dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Lantas, apa saja detail dampak positif dan negatif internet yang perlu kita ketahui? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global penggunaan internet sendiri telah memakai Internet Protocol atau Transmission Control Protocol. Setelah mengetahui pengertian dari internet, sekarang saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Sebagaimana disinggungkan di awal, sekilas internet memberikan kemudahan dan dampak positif di masyarakat. Memang, secara umum teknologi dibuat untuk memudahkan manusia menjalankan berbagai aktivitas, termasuk adanya teknologi internet. Terkait dampak positif internet, ada pun beberapa manfaat yang didapat pengguna dari teknologi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memudahkan dalam komunikasi. Saat ini ada cukup banyak aplikasi yang memanfaatkan internet sebagai media untuk mengirim pesan. Dengan menggunakan internet, maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Internet membuat seseorang bisa mengirim pesan atau melakukan sambungan telepon dengan orang lain di negara yang berbeda tanpa adanya masalah yang berarti. Dampak positif lain dari internet adalah memudahkan dalam pencarian informasi. Sebelum adanya internet, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Nah, internet hadir dan memberikan opsi yang lebih baik. Saat ini, dengan menggunakan internet, kamu bisa berselancar di dunia maya untuk mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Bahkan, kamu juga bisa mencari informasi detail tanpa harus mencari dan membaca banyak referensi. Kemudahan dalam transaksi bisnis juga termasuk salah satu dampak positif dari adanya internet. Dengan adanya internet, saat ini transaksi bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone. Artinya, pengguna bisa melakukan transaksi di mana saja tanpa harus antri ataupun menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Selain untuk transaksi, internet juga memudahkan bisnis pada umumnya. Adanya internet menjadi awal kemunculan marketplace atau pasar digital. Bagi pembisnis, adanya marketplace akan memudahkan mereka berjualan. Sedangkan bagi konsumen, marketplace digital akan membuat mereka lebih mudah mencari produk yang diinginkan. Yang keempat, mudah untuk bekerja jarak jauh. Saat ini bekerja jarak jauh atau sering disebut dengan work from home menjadi tren pada saat masa pandemi. Tetapi ternyata bekerja jarak jauh atau tidak perlu untuk datang ke kantor ini sudah ada sejak sebelum masa pandemi terjadi. Semua ini terjadi karena kecanggihan dari sebuah internet. Karena internet dapat memudahkan para pekerjanya untuk dapat bekerja secara remote. Selain tidak mengenal jarak, dengan berkomunikasi melalui sebuah internet juga tidak mengenal waktu. Hal ini terjadi karena tidak ada sebuah batasan khusus untuk melakukan berkomunikasi dengan menggunakan internet. Sehingga hal ini pastinya akan sangat berguna bagi orang yang selalu melakukan komunikasi. Yang keenam, banyak konten hiburan. Ketika sedang berada di fase lelah serta jenuh, maka biasanya yang akan dibutuhkan ialah dengan sebuah hiburan. Maka dari itu, dengan adanya internet ini akan sangat membantu kita ketika merasa lelah atau jenuh. Kita dapat menemukan berbagai jenis konten yang menarik sehingga dapat menghibur. Contohnya saja seperti konten yang ada pada YouTube. Anda dapat menikmati dari segala macam jenis video.
dari video vlog seseorang, video musik, video games, video informasi, video tips dan trik, dan masih banyak lagi termasuk video ini. Yang ketujuh, mendapat informasi terbaru. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa internet merupakan sebuah tempat tercepat dalam menyebaran sebuah informasi. Terlebih untuk informasi yang terbaru, akan ada banyak media yang nantinya akan menyebarkan informasi terbaru, sehingga informasi terbaru ini akan sangat berguna untuk dapat melihat situasi kita sekarang. Yang kedelapan, mendapat kenalan baru. Internet ini tidak memiliki batas waktu serta tempat, sehingga akan sangat memungkinkan kita dalam mendapat kenalan baru. Salah satunya ialah contoh para penggemar musik K-pop, di mana akan berasal dari berbagai negara karena sama-sama menyukai dunia musik yang sama. Akhirnya dipertemukan sehingga mereka dapat berteman. Yang kesembilan, dapat menghasilkan karya. Berkat adanya internet, membuat banyak orang mulai membuat sebuah karya. Bila pada awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk menuangkan karya mereka, maka saat ini mereka dapat menghasilkan karya melalui internet. Karyanya pun akan berbagai ragam, mulai dari sebuah foto, video, tulisan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, mengenal adanya budaya baru. Berkat adanya internet, membuat kita dapat mengenal budaya baru, melihat perkembangan dari berbagai budaya yang bukan hanya di Indonesia, tetapi hal yang tidak kalah penting lainnya ialah dengan melalui internet, para orang dapat mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Nah, selain dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif yang harus diketahui. Tentu, mengetahui dampak negatif internet adalah hal penting agar kita lebih bijak untuk menggunakan teknologi. Adapun beberapa dampak negatif internet diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pornografi. Tidak salah jika internet dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan memang banyak konten pornografi yang ada di internet. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya, terutama untuk anak di bawah umur. Yang kedua, persebaran informasi palsu. Berkat adanya internet, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas tanpa adanya batasan. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi biang keladi dari masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Bebasnya informasi yang ada di internet terkadang menampilkan beragam informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik, misalnya seperti kekerasan. Namun, disadari atau tidak, ada cukup banyak situs internet yang secara terang-terangan menampilkan berbagai macam kekerasan sebagai konten. Hal tersebut tentu berbahaya karena bisa membuat persepsi bahwa kekerasan adalah hal wajar di masyarakat. Untuk menanggulangi hal ini, peran orang tua dan pemerintah tidak bisa ditawar lagi sebagai pembuat regulasi. Yang keempat, membahayakan informasi pribadi. Saat ini ada banyak aplikasi ataupun situs yang mengharuskan para penggunanya untuk mengisi informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, pasti akan membahayakan para pemilik informasi. Informasi pribadi ini dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini biasanya sering disebut dengan cybercrime. Yang kelima, banyak penipuan. Penipuan secara online saat ini telah banyak memakan korban. Penipuan yang terjadi ketika akan melakukan jual beli secara online. Ada banyak orang yang merasa tertipu karena tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar ketika akan membelinya. Namun ternyata yang didapat merupakan barang lain atau barang yang datang beda sama sekali. Bukan hanya itu saja, ada juga penipuan barang palsu atau tidak original. Biasanya penipuan memberikan harga miring agar pelanggan tergiur sehingga membeli barangnya, padahal yang dijual merupakan barang yang palsu. Maka dari itu, sangat diperlukan kewaspadaan serta ketelitian ketika ingin membeli sesuatu barang melalui internet. Yang keenam, plagiasi. Membuat sebuah karya dipubliskan melalui internet merupakan salah satu cara efektif dalam mengenalkan serta mempromosikan sebuah karya. Tetapi hal ini seringkali berdampak tidak baik bagi para pembuat karya. Karena akan ada banyak orang yang tidak hanya bertanggung jawab memplagiasi atau menjiplak karya orang lain lalu melabelkan dirinya pada karya tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu kerugian besar bagi orang yang menggunakan internet untuk dapat memperkenalkan karyanya. Walaupun sudah ada undang-undang yang terkait hak cipta dan plagiarisme atau copyright,
tetapi kasus plagiat tetap banyak terjadi. Yang ketujuh, kecanduan internet. Bila melakukan sesuatu yang berlebihan itu memanglah tidak baik, termasuk dalam bermain internet. Biasanya kasus seperti ini akan dialami oleh anak yang suka bermain game. Selain itu, ada banyak kasus di mana orang tua mengandalkan internet dalam mengasuh putra-putri mereka. Contohnya seperti ketika anak sedang rewel. Biasanya para orang tua memberikan gadget untuk menonton hiburan sehingga si kecil berhenti menangis. Dan bila cara tersebut ampuh, maka akan dapat menjadi kebiasaan bila si kecil rewel. Bila sudah terbiasa menggunakan internet dan penggunaannya berlebihan sejak masih kecil, maka besar kemungkinan nantinya akan menyebabkan sebuah kecanduan internet. Hal ini pastinya tidak baik untuk segi psikologis ataupun segi fisiknya. Yang kedelapan, masalah kesehatan. Ketika bermain gadget yang menyambung ke dalam internet terlalu lama, maka otomatis akan menatap layar terlalu lama sehingga akan mempengaruhi kesehatan mata. Dan bila dilakukan terus-menerus akan berdampak buruk bagi penglihatan. Ada juga kasus lain di mana bila penggunaan internet secara berlebihan maka dapat membuat insomnia. Sehingga jam tidur akan berantakan dan juga akan berdampak pada kesehatan menjadi terganggu. Bukan hanya itu saja, ketika sibuk bermain internet juga dapat membuat seseorang menjadi lupa melakukan hal lainnya. Contohnya seperti makan. Nah, dengan adanya dampak negatif internet yang sebagaimana sudah saya jelaskan, tentu mengundang kewaspadaan dalam penggunaan internet di kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari dampak negatif internet, di sini ada beberapa tips yang bisa kamu jadikan patokan. Nah, berikut ini beberapa tips yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teliti saat menerima permintaan, pertemanan, dan mengecek profil terlebih dahulu. Yang kedua, berpikir sebelum membagikan berita atau informasi lainnya. Yang ketiga, tidak memberikan informasi pribadi secara bebas. Yang keempat, mencari sumber yang kredibel untuk mendapatkan informasi yang dicari. Yang kelima, menggunakan pembatasan akses terutama untuk membatasi persebaran pornografi. Itulah beberapa penjelasan mengenai dampak positif dan negatif internet. Meskipun secara umum internet terbukti memberikan kemudahan dalam hal pencarian informasi, kita juga harus bijak dan lebih waspada dalam penggunaannya. Jangan lupa, kehadiran internet juga mampu membuka pertumbuhan ekonomi di Indonesia loh. Pedagang kecil, pengusaha maupun UMKM bisa go online menggunakan website toko online yang bisa diakses secara real time. Sekian pembahasan dari saya. Semoga kita semua dapat terus bijak dalam menyaring penggunaan internet.